ikut terus buat kami. Joglo Penjo merupakan rumah adat dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selain ciri khas berupa atapnya, Joglo Penjo merupakan perpaduan dari gaya arsitektur budaya Jawa, Persia, Cina, dan Eropa. Model rumah ini diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1500-an, menggunakan bahan kayu jati asli. Tak hanya itu, di dalam rumah adat tersebut terdapat berbagai ukiran sulur-suluran, mahkota, dan sejumlah relief binatang serta tumbuhan yang indah dipandang. Menara Kudus merupakan salah satu contoh akulturasi budaya di Indonesia. Budaya lokal Jawa dengan Islam, Hindu, Buddha, dan Cina. Menara juga menjadi simbol bagaimana Islam berkembang dengan damai dan inklusif serta penuh toleransi. Nama kota Kudus berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Quds, yang berarti suci. Penggunaan nama ini diambil dari berdirinya Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Batu pertama masjid ini berasal dari Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Jadi di sini kita memasuki area Kudus Tempo. Di sini terdapat beberapa perabotan rumah tangga zaman dulu seperti cangkir, ceti, piring, genti, dan cawan. Cangkir digunakan untuk menikmati minuman panas seperti teh atau kopi, sedangkan ceti adalah wadah makanan bertingkat yang umumnya dari logam atau anyaman yang digunakan untuk menyimpan lauk. Piring berfungsi sebagai alas untuk menyajikan makanan utama, baik saat makan harian maupun dalam acara adat. Sementara itu, genti merupakan tempat menyimpan air minum. Biasanya terbuat dari tanah liat dan dikenal dapat menjaga kesegaran air, serta cawan yang mirip dengan cangkir namun tanpa pegangan dan berukuran lebih kecil, digunakan untuk minum jamu atau air putih. Oke semuanya, jadi kita berada di tempat mainan tradisional anak Tempo dulu. Jadi di Kudus itu ada beberapa mainan yang dulunya itu dipakai oleh orang-orang zaman dulu buat mainan anak kecilnya. Nah, ada dongeng lah, atau beton, terus ketokan, gasing, sama ketapel. Nah, itu sebagian dari mainan anak-anak Kudus Tempo dulu.
1863. Nah, untuk skalanya kalian bisa lihat di sini. PT Smito merupakan pemilik pabrik kreatif terbesar di merek cat yang tiga, lalu melakukan promosi dagang dengan menyewa pesawat Fokker yang diterbangkan dengannya dari udara. Melakukan promosi besar-besaran, salah satunya memberikan hadiah piring dan cangkir merek dagangannya kepada konsumen. Rumah kembar dibangun oleh PT Smito pada tahun 1920 menurut sejarawan Edi Suprapto, yang mana PT Smito telah muncul sebagai perusahaan yang sukses dan telah memiliki pabrik rokok yang besar di dekat Sungai Kelis. Rumah kembar dibangun oleh PT Smito di Desa Latar Dalam di sisi barat dan di Desa Rumahan di sisi timur. Rumah tersebut dibangun untuk kedua putrinya yaitu Hari dan Afia. PT Smito memberikan rumah kembar kepada kedua putrinya karena merekalah yang merasakan masa-masa sulit sebelum akhirnya mencapai kejayaan. Selain untuk ini, rumah kembar juga digunakan PT Smito untuk menerima tamu dari luar kota. Jadi di Kudus dulunya ada stasiun yang terletak di Wetan dan dibangun pada tahun 1880-an. Dan berdiri pada tahun 1985. Juga stasiun Kudus ini membuat jalur pertama Semarang, Surabaya, dan yang ketiga Rembang. Informasi yang saya dapat, stasiun Kudus ini tidak hanya mengangkut penumpang saja, tetapi mengangkut penumpang sendiri. Rumah kapal atau disebut dengan omah kapal dibangun pada tahun 1930-an. Bangunan kuno yang memiliki gaya arsitektur modernisme dengan sedikit pengaruh dari gaya Stamlin dibangun oleh Bapak Haji Mursyid dan Ibu Haja Rencana untuk mengenang perjalanannya saat menunaikan ibadah haji ke Mekah. Bangunan ini juga menjadi ikon kota Kudus yang sangat terkenal pada tahun 90-an dan disebut dengan omah kapal. Halo teman-teman, sekian video dari kami. Itulah keseruan kami di